Halo semuanya, di sini kita akan membahas tentang integral ya. Nah, pertama mengapa kita harus belajar integral? Teman-teman bisa melihat ada 3 bangun datar yang sudah saya gambarkan, yaitu bangun datar persegi, layang-layang, dan trapesium. Nah, ketiga bangun datar ini kan sudah memiliki yang namanya luas atau rumus luas yang sudah menjadi ketetapan karena sudah teruji atau terbukti, seperti persegi S pangkat 2, layang-layang setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, trapesium setengah dikali A tambah B, atau kita bisa bilang yang penutupnya ditambah alasnya baru dikali tinggi, baru dibagi dengan 2. Nah, bukan hanya bangun datar yang teratur saja bentuknya, tetapi yang tak teratur pun sebenarnya bisa menggunakan konsep integral. Walaupun kita bisa melihat bangun-bangun ini kan merupakan bangun yang sudah teratur ya. Nah, ada rumusnya yang sudah menjadi ketetapan, tapi rumus-rumus ini pun bisa digantikan dengan konsep integral. Nah, kayak volume juga dia bisa digunakan konsep integral. Adapun contohnya seperti gambar yang sudah saya sajikan. Nah, kemudian di sini gambarnya, gambar 1.2 bentuk bangun datar tak beraturan. Nah, kalau bangunannya seperti 2 gambar itu bentuk love dan seperti bendera itu kayak gimana? Karena tidak ada rumus ketetapannya, maka kita bisa gunakan konsep integral. Kemudian ada juga gambar situ bangun ruang yang beraturan ya. Bangun ruang berarti sedang berbicara tentang volume. Nah, volumenya pun sudah menjadi ketetapan atau sudah teruji kayak balok, tabung yang bisa kita lihat. Nah, kalau bentuknya seperti gambar 1.4 bentuk bangun ruang yang tak beraturan ini, atau seperti bangun ruang ini seperti toak ya. Nah, bagaimana kita mencari volumenya? Karena kan tidak ada rumus ketetapannya, maka konsep integral itu berguna untuk menyelesaikan permasalahan ini. Siapa penggagas konsep integral? Nah, penggagas konsep integral ini dikemukakan di dalam sumber yang saya baca. Ada 3 orang. Yang pertama Archimedes. Beliau menemukannya itu sebelum Masehi ya, karena ia lahir pada tahun 287 sebelum Masehi dan dia wafat pada 212 sebelum Masehi. Nah, dia mengemukakan mengenai konsep integral ini seperti pada menentukan ya, pada saat dia menentukan luas daerah dari lingkaran, luas daerah daripada parabola, dan luas daripada busur. Nah, jadi kalau udah kita tahu seperti itu, maka dia sedang berbicara tentang konsep dari lingkaran gitu, atau lengkungan-lengkungan. Ini bisa kita lihat dari gambarnya. Kemudian yang kedua itu ada Gottfried Wilhelm Leibniz. Dia menemukannya juga pada abad 17 dan 18. Beliau ini sebenarnya meneruskan juga konsep dari integral dari Archimedes gitu. Nah, di sini dia seperti menambahkan saja, dia pakai yang namanya tinggi. Dia kasih lihat seperti apa ya, kalau kita bilang kayak di bidang kartesius gitu. Nah, nanti dia akan menentukannya sama seperti Archimedes. Dia pakai yang namanya konsep parabola. Nah, tetapi dia menggunakan yang namanya tinggi. Kayaknya kita bisa lihat dia memakai bidang kartesius gitu. Kemudian yang ketiga itu ada Georg Friedrich Wilhelm Riemann. Dia menemukannya itu pada masa modern ya, udah 1826 sampai 1866 Masehi atau abad ke-19 kita bilang. Nah, Georg Friedrich Wilhelm Riemann ini dia menyampaikan tentang luas daerah berupa bentuk yang tidak beraturan, berupa volume juga yang tak beraturan. Dia mengemukakan itu. Nah, lanjut, bagaimana penulisan atau notasi dari integral? Nah, kita bisa lihat notasinya seperti yang berwarna merah yang sudah saya tuliskan. Di situ ada integral titik-titik dikali dx. Nah, bacanya itu integral dari titik-titik terhadap x. Nah, kenapa di situ ada tulisan bahasa Latin sama dengan summa. Jadi bentuk integral itu kan seperti huruf S ya. Nah, dia berasal dari bahasa Latin, yang bahasa Latinnya itu adalah summa. Makanya dia kalau bisa dibilang dia mengikuti huruf awal dari bahasa Latinnya yaitu S. Hanya bentukannya seperti S. Nah, kemudian ada di situ saya membuat juga
notasi dari integral berwarna kuning. Di situ bacanya adalah integral dari Y terhadap X. Nah, kita bikin lagi, coba ya, kita bikin lagi. Ini agak besar aja deh. Kita bikin lagi contohnya du dv. Nah, baca integralnya ini seperti apa? Bacanya sama seperti sebelumnya, integral dari u terhadap v. Nah, seperti itu cara membaca penulisan atau notasi dari integral. Atau seperti ini juga penulisan atau notasi dari integral itu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang integral tentu. Konsep integral tentu berawal dari permasalahan mengenai area atau luas suatu daerah. Pertama-tama, kita lihat dulu gambar yang berada di tengah. Jadi, untuk gambar di tengah, dalam kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1, atau bisa disebut dengan parabola. Batas kanan X sama dengan 2, dan batas kirinya itu adalah X sama dengan 0. Kita akan mencari tahu luas daerah yang diarsir, di mana luas daerahnya dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, kemudian sumbu X sama dengan 0 di sebelah kanan, dibatasi X sama dengan 2. Tentunya karena daerah yang terbentuk bukan daerah aturan, sehingga di sini kita tidak bisa menggunakan rumus untuk mencari luas persegi panjang ataupun luas lingkaran. Cara untuk mengetahui tafsiran atau pemikiran dari luas daerah yang terbentuk ini. Di sini kita bagi dahulu kurva menjadi 2 bagian atau n sama dengan 2. Sebelah kiri bagi 2 dan sebelah kanan juga kita bagi 2. Untuk gambar sebelah kiri, kita buat menjadi persegi panjang, di mana persegi panjang ini terletak di bawah kurva X kuadrat tambah 1, sementara untuk gambar di sebelah kanan persegi yang sama, tetapi persegi ini melebihi X kuadrat tambah 1. Untuk gambar grafik yang di sebelah kiri, karena kita membuat persegi yang berada di bawah kurva X kuadrat tambah 1, maka pendekatannya adalah poligon bawah. Sementara untuk gambar sebelah kanan, kita menggunakan pendekatan dengan poligon atas. Untuk gambar sebelah kiri, kita akan hitung berapa sih luas daerahnya, yaitu dengan menjumlahkan luas persegi 1 dan luas persegi 2. Begitu juga dengan gambar di sebelah kanan, kita juga akan menjumlahkan luas persegi 1 dan luas persegi 2. Untuk gambar sebelah kiri, luas dari daerah yang berbentuk adalah luas 1 ditambah luas 2. Karena itu adalah bentuk persegi, maka di sini kita gunakan rumus persegi, yaitu alas dikali tinggi, di mana alasnya adalah 1 dan tingginya itu adalah F0. L sama dengan L1 ditambah L2 sama dengan 1 dikali F0 ditambah 1 dikali F1. 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2, jadi jumlahnya itu adalah 3. Untuk grafik yang sebelah kanan, luasnya sama dengan luas 1 ditambah luas 2 sama dengan 1 dikali F1 ditambah 1 dikali F2 sama dengan 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 5 sama dengan 7.
Untuk gambar yang di sebelah kiri, luas yang diperoleh akan lebih kecil dari luas sebenarnya, di mana luas sebenarnya itu adalah yang ada di tengah-tengah. Kenapa? Karena ada error tanda warna hijau kanan. Errornya adalah yang berlebihan dari kurva. Tentunya kita akan memperoleh luas daerah yang sebenarnya jika gambar ini kita persis menjadi bagian yang lebih banyak lagi, atau N sama dengan tak hingga, atau bisa disebut dengan ketika partisi sangat banyak. Kita dapat menulis menjadi integral dari 0 sampai 2 dari fungsi fx kuadrat ditambah 1 dx dengan ini. Jadi, ini adalah definisi dari integral tentu. Daerah sebenarnya akan lebih dari 3 adalah luas daerah pendekatan poligon bawah, dan luas sebenarnya akan kurang daripada 7, di mana 7 adalah luas daerah dengan pendekatan poligon atas. Jadi, kita dapat simpulkan integral tentu notasinya adalah integral A sampai B fx terhadap dx adalah luas daerah di bawah kurva fx dan di atas sumbu x dengan batas bawah x sama dengan A dan batasan x sama dengan B. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat integral tentu. Sifat-sifat integral tentu. Integral A sampai B fx turunan dx sama dengan min integral B menuju A fx turunan dx. Yang kedua adalah integral A sampai A fx turunan dx sama dengan 0. Yang ketiga, integral A sampai B K dikali fx turunan dx sama dengan K. Integral A sampai B fx turunan dx. Yang keempat, integral A sampai B fx ditambah kurang gx turunan dx sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah kurang A sampai B gx dx. Yang kelima yaitu integral A sampai C fx dikali dx sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C fx dx. Dx elemen dari A, C. Contohnya, integral A sampai 3 x kuadrat turunan dx sama dengan integral 0 sampai 1 x kuadrat dx ditambah integral 1 sampai 3 x kuadrat dx. Baiklah, kita akan masuk kepada soal. Diketahui integral 1 sampai 2 fx dx sama dengan min 4. Integral 1 sampai 5 fx dx sama dengan 6. Dan integral 1 sampai 5 gx turunan dx sama dengan 8. Hitunglah. A. Integral 2 sampai 2 gx turunan dx sama dengan 0. Yang B. Integral 5 menuju 1 gx turunan dx sama dengan min integral 1 sampai 5 gx turunan dx sama dengan min 8. Yang ketiga, integral 1 sampai 2 4 fx dx sama dengan 4. Integral 1 sampai 2 ditambah x dx sama dengan 4 dikali min 4 sama dengan min 16. Yang keempat, integral 2 sampai 5
fx dx sama dengan integral 1 sampai 5 fx dx dikurang integral 1 sampai 2 fx turunan dx sama dengan 6 dikurang minus 4 sama dengan 10. Baiklah, begitulah penjelasan singkat mengenai integral tentu. Integral tak tentu. Bentuk umum integral fx dx sama dengan fx tambah c. Aturan-aturan integral tak tentu. Pertama, aturan integral dari perkalian konstan, yaitu integral 0 dx sama dengan c. Kedua, aturan integral dari perkalian konstan, yaitu integral cf x dx sama dengan c integral fx dx. Ketiga, aturan integral dari pangkat, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1/n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. 4. Aturan integral dari penjumlahan dan pengurangan dengan integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Yang kelima, aturan integral dari fungsi eksponensial umum dengan integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per in a tambah c. Yang keenam, aturan integral dari fungsi trigonometri dengan rumus A. Integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. B. Integral sin x dx sama dengan min cos x tambah c. C. Integral ESC kuadrat x dx sama dengan min kotangen x tambah c. D. Integral secant kuadrat x dx sama dengan tan x tambah c. E. Integral kotangen x cosecant x dx sama dengan min cosecant x tambah c. F. Integral tan x secant x dx sama dengan secant x tambah c. G. Integral secant x dx sama dengan integral min in kotangen x tambah cosecant x tambah c. H. Integral secant x dx sama dengan in tan x tambah secant x tambah c. Contoh soal. Dinyatakan bahwa selesain dari integral akar ax dx adalah 2/3 akar ax pangkat 3 tambah c. Tentukan A. Aturan integral apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hitungan integral di atas. B. Gunakan aturan integral yang kamu nyatakan pada poin A di atas untuk menyelesaikan permasalahan hitung integral di atas. Penyelesaian. A. Aturan integral yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hitung integral di atas adalah aturan integral dari perkalian konstanta dan aturan integral dari pangkat. B. Integral akar ax dx sama dengan akar a integral x setengah dx. Integral ax dx sama dengan akar a 1/setengah tambah 1 kali x pangkat setengah tambah 1 tambah c. Integral ax dx sama dengan akar a 1/3/2 kali x pangkat 3/2 tambah c.
integral AX dx sama dengan 2/3 pangkat A X pangkat 3/2 tambah C. Oke, baik. Kali ini saya akan membahas teknik pengintegralan secara substitusi. Kita tahu nih rumus umum daripada pengintegralan, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan 1/n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c. Ini merupakan bentuk umum daripada pengintegralan. Nah, kayak mana sih teknik substitusi ini digunakan untuk menyelesaikan contoh soal daripada integral? Langsung saja kita ambil contoh pengintegralan untuk menyelesaikan secara substitusi, yaitu ada integral dari 2x kali x kuadrat tambah 5 dipangkatkan lagi 5. Aduh, maaf ya tulisannya banget. dx x ini berapa? Berapakah dia? Soal ini bagaimana kita mengerjakannya secara substitusi. Tuh. Jadi di dalam teknik pengintegralan secara substitusi ini, bagaimana kita mensubstitusinya itu dengan cara memisalkan. Memisalkan yang mana? Semuanya dari soal itu kita misalkan. Misalnya kita memisalkan dulu yang dalam. Misalkan di x kuadrat tambah 5 ini adalah misalkan sebagai u. Tuh, kita misalkan sebagai u. Jadi bentuknya itu menjadi apa? Bentuknya itu menjadi integral u, karena dia ada pangkat 5, berarti kan ini u pangkat 5 dong. U pangkat, aduh, salah. U pangkat 5. Nah, yang tersisa yang mana? Kan masih ada tuh yang tersisa. Si 2x dan si dx-nya. Bagaimana cara kita memisalkan kedua itu menjadi satu gitu kan? Kita misalkan, kita tulis di mana ya? Kita tulis di sini. Kita misalkan 2x dikali dx itu kita misalkan sebagai du, biar dua-duanya itu menjadi satu gitu. Du per dx maaf, du per dx sama dengan 2x. Nah, kita memisalkan ini du per dx sama dengan itu 2x. Jadi kita bisa ubah ke dalam penyelesaian yang lebih sederhana lagi menjadi du. Du kan kita sudah terbentuk menjadi sudah nampak kan jelas. Nah, udah kan? Nampak tuh kan bahwasannya du itu adalah ini.
yang ini tadi, ini dan yang ini. Kita menggabungkan keduanya menjadi satu pemisalan, yaitu DU. Tuh. Jadi kita bisa tulis ke dalam proses pengintegralan yang tadi, berarti DU pangkat integral dari U pangkat 5 dikali DU. Ups. DU. Nah, bentuk ini sudah hampir sama dengan yang proses umum yang ini kan? Sama kan? Bedanya sini dx, ini du. Sudah sama bentuknya. Mari kita selesaikan lagi ke dalam sama dengan yang ini gitu. Jadi kita bisa sama dengankan apa? 1 per n tambah 1. Berarti sini n-nya adalah 5 kan? Berarti 5 tambah 1, 6 X. Nah, n tambah 1 tadi juga 5 tambah 1, Pak. Jadi X pangkat 6 juga. 6 ditambah C. Nah, maaf, ini tadi kita tulis menjadi bukan X, melainkan U. Karena kan di sini U, berikan 1 per 6, U pangkat 6 tambah C. Nah, bentuk dari U ini kan U tadi kita misalkan sebagai ini. U-nya tadi kita misalkan sebagai yang ini. Sebagai X kuadrat tambah 5. Berarti kita ubah lagi U-nya menjadi ke dalam X kembali. Sama dengan di bawahnya 1 per 6 X kuadrat tambah 5 pangkat 6 tambah C. Dah. Inilah bentuk dari penjabaran pengintegralan secara substitusi. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pengintegralan secara substitusi ini yaitu kita memisalkannya ke dalam sebuah variabel yang baru gitu. Sebuah variabel yang baru sehingga nanti bisa kita selesaikan dan kembali lagi ke dalam bentuk X-nya tadi. Jadi di sini sudah selesai. Baik, di sini saya kembali akan menjelaskan mengenai aplikasi integral. Aplikasi integral dibagi menjadi 2, yaitu aplikasi integral tentu dan aplikasi integral tak tentu. Nah, integral tentu tadi sudah dijelaskan oleh saudari Elsa Merani. Sekilas saya mau menjelaskan kembali, di dalam aplikasi integral tentu ini menentukan luas daerah bangun datar ataupun bangun ruang, tetapi pada konsep integral tentu ini menggunakan bidang koordinat kartesius dalam pelaksanaannya. Biasanya digunakan konsep ini pada bangunan yang tak beraturan. Konsep ini pun sering dinamakan integral Riemann. Kemudian kedua, aplikasi integral tak tentu dibagi menjadi 3, yaitu pertama penyelesaian persamaan diferensial atau penyelesaian persamaan turunan, yang kedua adalah penentuan persamaan kurva, dan yang ketiga adalah penentuan gerak suatu benda. Berikut ada sumber referensi yang sudah saya buatkan, dan ini yang kami gunakan. Ada 5 sumber referensi, yaitu 3 buku dan 2 jurnal.